Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky Saputra dengan NIM 2023 31298. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pemesanan tiket online untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, lanjut ya. Di sini ada diagram use case dan skenario. Pada bagian pertama, kita akan melihat bagaimana interaksi aktor dengan sistem melalui use case diagram di sini. Di sini terdapat ada dua aktor, yaitu pelanggan dan juga admin. Alur besarnya dimulai dari pelanggan yang harus melakukan login untuk bisa mengakses fitur utama aplikasi. Setelah masuk, pelanggan memiliki kebebasan untuk mencari dan melihat detail paket wisata yang tersedia. Sebelum akhirnya memutuskan untuk pelanggan mengisi form reservasi, proses ini tidak berhenti di sana. Pelanggan juga diwajibkan melakukan pembayaran dan mengunggah buktinya agar pesanan bisa diproses oleh pihak pengelola. Nah, di sini entitas itu ada aktor, pelanggan sisi pengguna, dan admin sisi pengelola. Fitur utama pelanggan, cari paket reservasi dan upload bukti bayar. Di sini ada fitur dari admin juga, yaitu kelola paket wisata, memverifikasi pembayaran, dan cetak laporan. Jadi kedua aktor ini saling terhubung. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kita masuk ke struktur data atau kelas diagram yang menjadi fondasi basis data aplikasi ini. Di sini kita melihat bagaimana objek-objek saling terhubung secara logis. Objek-objek saling terhubung secara logis. Kelas pelanggan menyimpan identitas user, kemudian akan terhubung ke kelas reservasi. Saat mereka melakukan pemesanan reservasi ini sendiri akan mengambil data dari kelas paket wisata sebagai objek yang dipesan. Terakhir, untuk setiap reservasi akan tercipta objek pembayaran yang nantinya akan diverifikasi oleh admin untuk mengubah status pemesanan tersebut. Struktur terdiri dari kelas pelanggan, reservasi, paket wisata, pembayaran, dan admin. Terus untuk relasinya menunjukkan hubungan antar tabel dalam database seperti relasi antar pelanggan dengan pemesanan yang mereka buat. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Diagram ini dibagi menjadi 3 kolom atau swim lane. Pelanggan, sistem, dan juga admin. Perjalanan dimulai dari pelanggan mencari paket, lalu sistem akan memvalidasi data diri yang akan diinput oleh pelanggan tersebut. Jika data sudah lengkap, sistem mengizinkan pembayaran. Disinilah peran admin muncul untuk memverifikasi bukti bayar tersebut. Jika admin menyatakan data tersebut valid atau ada missing value seperti alamat yang tidak ditemukan oleh admin, maka dia akan kembali lagi ke pelanggan untuk mengisi data dirinya. Terus di sini juga admin memverifikasi bukti bayar tersebut. Jika admin menyatakan valid, barulah sistem menyimpan data secara permanen ke database dan mengeluarkan bukti pemesanan untuk pelanggan. Poin inti di situ juga tidak hanya memverifikasi bukti bayar, tetapi di sini jika data diri tidak lengkap juga bisa kembali untuk mengisi data diri. Jadi di sini tuh sistem menyimpan data secara permanen ke database dan mengeluarkan bukti pemesanan untuk pelanggan dan disimpan untuk sistem atau database dari aplikasi tersebut. Poin inti dari sini tuh alurnya menggambarkan langkah-langkah kerja secara berurutan sama kontrol adanya decision node atau validasi untuk memastikan data yang masuk ke database benar-benar valid. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Sequence diagram di sini menjelaskan interaksi antar objek berdasarkan urutan waktu. Fokus utama di sini adalah bagaimana pesanan atau
message dikirimkan dari satu objek ke objek lainnya. Misalnya saat pelanggan klik cari paket, sistem akan meminta data ke database, lalu mengembalikannya ke layar pelanggan. Hal yang paling penting di diagram ini adalah adanya fragment alt atau alternatif, di mana sistem akan memberikan respon berbeda tergantung pada hasil verifikasi pembayaran, apakah statusnya akan diperbarui, menjadi dikonfirmasi, atau justru ditolak jika buktinya itu tidak valid atau si pelanggan tidak memasukkan foto buktinya. Poin di sini tuh waktu menunjukkan urutan eksekusi perintah di dalam sistem, sama untuk logikanya menjelaskan proses konfirmasi otomatis dan notifikasi keberhasilan kepada pelanggan. Selanjutnya di sini ada metode pengembangan dan rencana pengujian. Setelah tahap-tahap tadi seperti diagram gitu-gitu perancangan, kita masuk ke tahap eksekusi. Untuk membangun aplikasi ini saya memilih menggunakan metode waterfall. Alasannya adalah karena seluruh kebutuhan sistem sudah terdefinisi dengan jelas. Jadi urutannya itu sudah ada. Jadi bisa langsung dari awal urutan awalnya sudah jelas sampai urutan akhirnya sudah jelas. Jadi tidak perlu ketika ada kesalahan di step berapa akan kembali, itu tidak perlu. Jadi karena sudah jelas, maka dengan metode waterfall ini sangat bagus untuk dipilih, yang telah saya buat sehingga pengerjaan bisa dilakukan secara bertahap mulai dari analisis hingga implementasi kode. Kemudian untuk menjamin kualitas aplikasi sebelum sampai ke tangan pengguna, saya akan melakukan pengujian menggunakan metode black box testing. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua fungsi utama seperti proses, login, pelanggan, pemilihan paket wisata, hingga sistem unggah bukti pembayaran berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Poin di sini tuh metode waterfall itu yang saya gunakan karena pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan terstruktur berdasarkan rancangan yang sudah ada. Terus ada black box testing. Di sini untuk pengujian fungsionalitas fitur, input, dan juga output untuk memastikan sistem bebas dari kesalahan pengguna. Kayak tadi ada kesalahan input data dari pengguna gitu-gitu. Terus untuk yang terakhir di sini ada rencana pemeliharaan sistem. Bagian terakhir yang tidak kalah penting adalah rencana pemeliharaan sistem. Setelah aplikasi diluncurkan, saya merekomendasikan 3 langkah pemeliharaan agar aplikasi tetap stabil. Yang pertama adalah corrective maintenance untuk memperbaiki bug yang mungkin ditemukan oleh pengguna. Kedua adalah adaptive maintenance, yaitu menyesuaikan sistem jika ada perubahan eksternal, seperti perubahan mungkin bisa seperti perubahan ini ya jadwal gitu-gitu. Terus sama seperti integrasi metode pembayaran baru. Dan ketiga adalah perfective maintenance, di mana kita terus meningkatkan performa dan tampilan antarmuka agar pengguna merasa lebih nyaman saat memesan tiket wisata. Di sini perubahan di sini tuh bisa mencakup aplikasinya dan juga pemilihan dari penggunanya gitu. Mungkin itu saya penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.